الحمد لله الحمد لله الذي لا يحويه مكان ولا يجري عليه زمان لا يثنى ولا يبيت ولا يكون إلا ما يريد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah pada kesempatan siang hari ini di hari yang ke-6 bulan Ramadan atau sebagian di hari yang ke-7 di bulan Ramadan, kita bersama-sama dapat meneguhkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tajdidus syukri, memperbarui rasa syukur kita dengan menunjukkan komitmen penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpahan rahmat dan hidayah serta ma'unah dari Allah Subhanahu wa taala, pada siang hari ini kita bersama-sama dapat menunaikan kewajiban kita selaku umat Islam, yaitu kewajiban menunaikan salatul Jum'ah. Atas nikmat yang agung ini mari bersama-sama kita syukuri, yang dapat kita manifestasikan dengan meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana di sisa-sisa umur kita secara istiqomah kita menjalankan apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala, dan pada saat yang sama tidak hanya meninggalkan larangan, tetapi berupaya semaksimal mungkin menjauhkan diri kita dari larangan Allah Subhanahu wa taala. Ketika formula ketakwaan ini dapat menjadi fondasi, dapat menjadi basis motivasi di dalam kehidupan kita, insyaallah hidup kita akan berlimpah barokah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah, hampir 1 minggu kita menunaikan puasa di bulan Ramadan. Ada serangkaian ibadah yang sudah kita tunaikan. Salat tarawih, tadarrus Al-Quran, infak, sedekah, iftar dan lain sebagainya. Maka mari bersama-sama kita menghayati bahwa ibadah puasa adalah salah satu ibadah yang memberikan dampak sistemik di dalam kehidupan. Sedikitnya ada 3 pelajaran penting yang dikandung oleh puasa, dan ini menjadi satu upaya untuk bagaimana kita menciptakan perubahan positif, tidak hanya dalam sebatas mindset kehidupan kita, tetapi di dalam menjalani hidup dan kehidupan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaquna ayyaman ma'dudat. Ada sedikitnya 3 pelajaran penting yang jika ini kita sadari dan kita aktualisasikan di dalam kehidupan akan membawa satu perubahan positif di dalam kehidupan kita. Yang pertama, Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Jadi huruf ya ini adalah harfun nida.
huruf untuk menyatakan panggilan dari jarak jauh. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil orang yang beriman dari jarak yang jauh, memberikan sebuah pelajaran, pengingat bagi kita. Seringkali kita hidup dalam kamuflase. Kita tidak bisa menjadi be myself, diri kita sendiri. Kita bernaung di bawah kopiah kita, kita bernaung di bawah seragam kebesaran kita, kita bernaung di bawah status sosial kita. Ketika orang yang beriman itu dipanggil Allah dari jarak yang jauh, tak otomatis bahwa ikrar dan deklarasi keimanan kita membuat kita otomatis dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hidup harus dilandasi oleh ketulusan, keikhlasan, mengukuhkan kualitas penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika di dalam bulan Ramadan Allah memberikan reward khusus, satu malam yang disebut dengan Lailatul Qadar. Bahkan Allah menyebutkan Lailatul Qadar di dalam satu surah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Kalau pertanyaan itu menggunakan wa ma adraka, berarti ini pertanyaan yang tidak ada jawabannya. Hanya Allah yang tahu, dan Lailatul Qadar tidak perlu didefinisikan dan tidak perlu diperdebatkan. Ketika pertanyaan wa ma adraka, apa itu Lailatul Qadar, Allah tidak memberikan jawaban. Allah tidak memberikan definisi, tetapi Allah hanya menyatakan Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tak usah bertanya apa itu definisi Lailatul Qadar. Yang jelas Lailatul Qadar itu memiliki keutamaan melebihi 1000 bulan. Ini artinya ada satu mindset yang harus dibangun. Jangan mengejar Lailatul Qadar, jangan hanya mencari Lailatul Qadar, tetapi mari kita fokus memantaskan diri kita menjadi hamba-hamba terpilih, menjadi the most wanted yang dicari oleh Lailatul Qadar, tanpa harus mendiskriminasikan 10 hari pertama, 10 hari kedua, 10 hari ketiga, tetapi setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap hari, setiap minggu hingga paripurna 1 bulan, kita anggap Ramadan itu menjadi sesi yang semuanya membawa keistimewaan dan harus kita istimewakan. Maka puasa mengajari kita tentang bagaimana kita memperbaiki ketulusan kita di dalam menghamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita mengistimewakan Ramadan demi Ramadan, mulai dari hari pertama sampai hari terakhir, biarkan Allah yang memantaskan diri kita menjadi the most wanted yang disamperin sama Lailatul Qadar. Maka pelajaran yang pertama, puasa mengajarkan tentang ketulusan menghamba, yang jika diaktualisasikan di dalam kehidupan, kita mengenal istilah tauhid sosial. Bagaimana ketauhidan kita kepada Allah harus termanifestasi dalam prestasi. Bagaimana seorang muslim harus berinovasi, bagaimana seorang muslim harus meningkatkan risetnya, bagaimana seorang muslim harus dengan kemampuannya berada di garda terdepan. Tidak hanya membanggakan kebudayaan, tetapi kebudayaan yang menghantarkan kepada peradaban. Yang kedua, kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Allah mewajibkan puasa dengan kata kutiba, bukan dengan kata wujiba. Itu artinya bahwa puasa tidak hanya persoalan menahan makan, menahan minum, mulai dari tulu'ul fajri sampai dengan ghurubus syamsi. Ada sejumlah piranti-piranti syarat rukun yang harus kita penuhi. Bagaimana kita harus memahami rukun puasa, yang membatalkan puasa, yang dimakruhkan di dalam puasa. Ini memberikan satu pelajaran kepada kita di dalam hidup. Hidup ojo sak karepe dhewe.
Maka bagaimana kita memastikan diri kita on the track li'i'la'i kalimatillah? Islam adalah agama yang pro terhadap kemajuan. Islam adalah agama yang pro terhadap kesejahteraan. Maka Islam dengan syariatnya, dengan piranti hukumnya, harus betul-betul dimaknai sebagai agama yang menjamin masa depan, sehingga negara ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Maka ketika Allah memberikan satu formula, falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Ketika kita ingin negara ini aman, ketika ingin negara ini sejahtera, ketika kita ingin negara ini menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, syarat yang pertama adalah penguatan spiritualitas, falyabudu rabb hadzal bait, dan yang kedua adalah penguatan ekonomi, alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Maka puasa mengajarkan tentang kedisiplinan, memberikan satu pelajaran kepada kita bagaimana kita memiliki komitmen yang tinggi terhadap ajaran agama ini. Dan yang terakhir, pelajaran puasa ditunjukkan dengan kata la'allakum tattaqun. Sebagian ahli tafsir memaknai la'alla litaraji, spekulatif, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Dan tattaqun menggunakan simple present tense. Itu artinya bahwa predikat ketakwaan itu tak otomatis kita sandang begitu masuk bulan Syawal. Predikat ketakwaan itu tak otomatis kita dapatkan begitu kita merampungkan Ramadan dan malamnya kita takbiran. Tetapi predikat ketakwaan itu akan kita dapatkan ketika kita mampu mengkopi semangat Ramadan ini di bulan-bulan berikutnya. Ada satu motivasi yang sangat kuat, bagaimana semangat kita bertadarus, semangat kita beribadah, semangat kita beriktikaf, semangat kita berinfak dan lain sebagainya, harus kemudian memotivasi kita menciptakan Ramadan berikutnya. Memberikan satu pelajaran kepada kita bahwa ketakwaan adalah level yang tertinggi, dan itu bisa tercipta ketika kita mampu menciptakan kesalehan spiritual dan kesalehan sosial. Inilah inti dari pelajaran puasa, bahwa keseimbangan antara kesalehan spiritual dan kesalehan sosial akan menghantarkan kita menjadi pribadi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita sehingga Ramadan ini dapat kita optimalkan. Tentu dengan segala keterbatasan yang ada, kita syukuri bahwa suasana Ramadan di tahun ini jauh lebih kondusif dibandingkan dengan 2 tahun sebelumnya. Semoga Allah meridhoi niat baik kita sehingga kita bisa mensyiarkan Ramadan ini hingga paripurna. Amin. Ja'alanallahu minal ladzina yastami'unal qawla wa yattabi'una ahsana. Aqulu qawli hadza wastaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah azza wa jalla fil Qur'anil aziz,
Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wattabi'ina wardu anhum birahmatika ya arhamar rahimin Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat الأحياء منهم والأموات اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا محول الأحوال والحال حول حالنا إلى أحسن حال اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وتسبيحنا وتخشعنا وتضرعنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر